Akibat hujan deras disertai angin kencang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebuah pohon di Jalan Karunurung, Kecamatan Ujung Pandang, tumbang dan menimpa sebuah minibus berpenumpang 4 orang. 4 penumpang minibus sempat terjebak di dalam mobil karena material pohon yang berat. Para penumpang berhasil keluar dari mobil usai warga sekitar dan oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama Rescue Damkar Makassar memindahkan pohon yang menimpa minibus itu. Sementara badan minibus tersebut ringsek akibat tertimpa badan pohon yang tumbang. Ada berapa orang di dalam mobil? 4 orang. Tidak ada yang ada yang luka. Dia melintas memang tadi baru pohonnya tumbang atau bagaimana? Dia melintas tadi baru pas tiba tumbang pohonnya atau bagaimana? Iya, sementara mau jalan, berhenti dong, perempatan, pas mau jalan. Oh, tadi agak macet juga baru di perempatan. Kondisi lalu lintas yang sempat macet saat kejadian sudah kembali normal usai mobil dan pohon dievakuasi. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Masa buruh berunjuk rasa tuntut kenaikan upah dan menutup jalan keluar tol Japek. Israel tunda gencatan senjata dengan Hamas yang semestinya dimulai hari ini pukul 6 pagi waktu setempat. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Eksekusi rumah pensiunan polisi di Medan, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Ahli waris yang berusaha mengadang jurusita terlibat aksi tarik-menarik. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Eksekusi rumah pensiunan polisi di Medan berlangsung ricuh. Ahli waris berusaha menghalangi petugas saat proses eksekusi rumah dan lahan seluas 1.500 meter yang terletak di Jalan Air Bersih, Medan, Sumatera Utara itu. Karim, pemilik rumah dan lahan yang merupakan pensiunan polisi, turut mengadang petugas di depan pintu masuk rumah. Setelah adu mulut dan negosiasi berlangsung alot, petugas pun menarik paksa ahli waris sehingga kericuhan pun terjadi. Penasehat hukum ahli waris mengatakan pihaknya memiliki surat SKT yang terbit tahun 1963. Namun pada tahun 1993 terbit sertifikat tanah dengan objek yang sama atas nama Evi Supiah. Bu Supiah ini memiliki surat tanah yang terbit di tahun 1993. Namun surat yang dimiliki oleh keluarga Pak Karim tidak ditarik. Ya, SKT harusnya kan diukur ulang ini barulah bisa terbit sertifikat. Namun tidak itu. Dan juga sertifikat tersebut memang objeknya betul di titiknya di sini. Namun alamatnya salah. Alamatnya itu dibuat di situ adalah Medan, Kecamatan Medan Amplas. Sementara di sini Medan Kota, Jalan Air Bersih, Kelurahan Sudirojo 1, Kecamatan Medan Kota. Dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah berubah. Saya punya bukti-buktinya, otentik. Penerbitan sertifikat ini dinilai salah sasaran meskipun objeknya tepat, namun alamatnya berbeda dengan lokasi yang ada. Tak hanya itu, dalam gugatan, penggugat melakukan gugatan terhadap Abdul Karim, sementara ahli waris bernama Karim. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan kepala desa berunjuk rasa di depan gedung DPR. Masa menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa dan perpanjangan masa jabatan kepala desa.
aksi saling lempar antara petugas dan massa pengunjuk rasa terjadi saat demonstrasi di depan gedung DPR Jakarta Kamis siang. Sekitar 5.000 kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa berunjuk rasa menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selain melempar botol air mineral, massa juga membakar spanduk dan mencoba masuk ke dalam gedung DPR. Mereka menyampaikan beberapa tuntutan seperti kebebasan pengelolaan dana desa dan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang semula 6 tahun menjadi 9 tahun. Kita merasa bahwasanya selama 9 tahun ini yang terlalu jauh jangan lempar air kena tempatnya di depan. Belum juga diberikan. Kalau mau lempar dari dekat, Belum diberikan mendekat semua. kepada kami. Dan Ayo merapat semua, merapat. Yang dulu di pagar itu merapat dulu, merapat. satu, diberikannya kedaulatan dalam mengelola dana desa kami. Yang kedua, untuk teman-teman kepala desa Merapat semua, merapat. panjang masa jabatan karena apa? Dinilai dalam 6 tahun belum cukup untuk mengatasi. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ibu Puan. Akibat unjuk rasa ini, terjadi kemacetan panjang antrian kendaraan di Jalan Arteri Gatot Subroto mengarah ke Selipi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain di Jalan Arteri Gatot Subroto, kemacetan panjang juga mengular hingga ruas tol dalam kota Semanggi arah Grogol. Sementara itu, arah sebaliknya di Jalan Arteri Gatot Subroto dan ruas tol dalam kota Semanggi arah Kuningan terpantau ramai lancar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, massa buruh berunjuk rasa menuntut kenaikan upah di Bekasi, Jawa Barat. Aksi itu mengakibatkan kemacetan hingga lebih dari 3 km. Massa buruh dari berbagai serikat pekerja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sejak Kamis pagi berunjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum kabupaten. Aksi buruh tersebar di beberapa titik, salah satunya di akses menuju gerbang tol Cikampek arah Jakarta. Aksi ini mengakibatkan 11 truk mengantre hingga lebih dari 3 km. Para sopir truk yang terlalu lama menunggu kemacetan pun turun dari kendaraannya. Udah setengah jam. Kalau kayak gini, apa terganggu nggak sih Pak? Kalau misalnya sampai ditutup total nggak bisa keluar gimana nih Pak? Ini Bapak dari mana mau kemana sih sebenarnya? Saya dari Karam. Oh. Udah nggak bisa masuk ke sana. Kemacetan mulai terurai setelah aksi buruh bubar. Sopir truk berharap masa aksi tidak mengganggu aktivitas lalu lintas. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Tidit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan truk dan motor terjadi di Jalan Raya Ngawi, Caruban, Jawa Timur. Pengendara motor tewas dan penumpang yang diboncengnya terluka parah. Kecelakaan truk dan motor terjadi di Jalan Raya Ngawi, Caruban, Jawa Timur. Kecelakaan tersebut terekam CCTV. Dalam video terlihat sepeda motor yang dikendarai Irul Mahmudi yang membonceng Dimas Wahyu Hendra tertabrak truk yang dikemudikan oleh Tegus Arfianto. Diduga tabrakan terjadi saat truk mencoba menyalip kendaraan yang berada di depannya. Namun dari arah berlawanan melintas motor korban hingga terjadi benturan kuat. Akibat kejadian itu, Irul tewas di tempat dan Dimas mengalami luka parah pada bagian kaki dan kepala. Berdasarkan keterangan warga, kedua kendaraan melaju dengan kecepatan cukup tinggi hingga tabrakan fatal tak terhindarkan. Truknya dari mana, Mbak? Truknya dari selatan. Nah, terus? Mau nyelip sepeda motor. Nah, terus? Yang sepeda motor dari arah utara buanter. Akhirnya tabrakan? Ya. Terus tabrakan? Iya. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban tewas ke kamar jenazah Rumah Sakit Suroto, sementara korban luka ke Puskesmas Karangjati Ngawi. Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan.
Sayap militer Hamas kembali merilis video saat para pejuangnya menghancurkan tank dan kendaraan lapis baja Israel. Informasi selengkapnya sesaat lagi.